Aku pura-pura bangkrut di depan suami dan ibu mertua. Aku langsung ditalak 3, kita cerai. Ku talak 3 kamu. Sudah miskin kamu gak berguna lagi. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Anggun menatap dirinya di cermin kamar yang luas dan tertata rapi. Cahaya pagi menembus tirai tipis, memantulkan kilau lembut di permukaan lantai marmer putih yang mengkilat. Wajahnya tampak tenang namun menyimpan kelelahan yang tidak terlihat oleh siapapun. Ia adalah wanita berusia 28 tahun, lembut, berpendidikan, dan berhasil membangun kehidupannya sendiri dari nol tanpa bantuan siapapun. Rambut hitam panjangnya terurai indah, kulitnya bersih, dan mata yang biasanya penuh cahaya harapan, kini tampak meredup, meski ia berusaha menyembunyikan semuanya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidup pernikahannya akan membawanya ke titik seperti ini, bertahan dalam rumah yang ia bangun sendiri, namun tidak merasa seperti pemiliknya. Rumah megah itu berdiri kokoh di salah satu perumahan mahal di Jakarta Selatan. Halaman depan yang luas, kolam kecil dengan pancuran air, dan ruang tamu seperti hotel butik. Semua itu adalah hasil kerja keras Anggun bertahun-tahun. Namun, anehnya, semakin besar rumahnya, semakin sempit ruangan yang ia rasakan untuk bernapas. Doni, suaminya, sedang tertidur di kamar sebelah, kamar yang sengaja ia pisahkan beberapa bulan belakangan. Bukan karena mereka bertengkar besar, namun karena Anggun sudah tidak sanggup lagi tidur di samping pria yang hari demi hari membuatnya merasa tidak dihargai. Ia tetap menjaga sikap, tetap berusaha bersikap baik, tetapi hatinya sudah lelah. Doni dulu adalah pria yang membuat Anggun jatuh hati karena sikapnya yang manis, tutur katanya yang lembut, dan cara ia selalu hadir saat Anggun membutuhkannya. Mereka bertemu pertama kali di kampus, ketika Anggun masih berjuang sebagai mahasiswi yang bekerja sampingan. Doni tampak peduli, perhatian, dan sangat pandai membuat wanita merasa aman. Setidaknya itu yang Anggun pikirkan dulu. Namun seiring waktu, cinta itu berubah. Doni berubah. Di awal pernikahan, Doni masih bekerja di sebuah kantor swasta sebagai staf administrasi. Gajinya tidak besar, tapi Anggun tidak mempermasalahkan itu. Ia pun selalu berkata bahwa pernikahan bukan tentang uang, melainkan tentang kerjasama, cinta, dan saling menguatkan. Tetapi Doni tidak menjalankan bagiannya. Perlahan Doni mulai terbiasa dengan kenyamanan, dengan fasilitas, dengan uang yang selalu tersedia. Hingga akhirnya ia berhenti bekerja dengan alasan ingin fokus bisnis, sesuatu yang bahkan tidak pernah benar-benar ia lakukan. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya, nongkrong, main game, atau tidur hingga siang hari. Dan di balik semua itu, ada satu orang lagi yang memperkeruh pernikahan mereka, Hesti, ibu mertua Anggun. Hesti tinggal di rumah mereka sejak 2 tahun lalu. Alasannya sederhana, ia merasa kesepian. Namun seiring waktu, keberadaannya berubah menjadi sumber tekanan tambahan bagi Anggun. Sikap Hesti sangat bertolak belakang dari sifat Anggun. Ia keras, suka mengatur, suka mengomentari hal-hal kecil, dan seringkali merendahkan Anggun tanpa ia sadari. Kadang-kadang Anggun berpikir, apakah Doni berubah setelah terpengaruh ibunya? Atau justru Doni memang seperti itu sejak awal? Tetapi pandangan Anggun yang dulu dipenuhi cinta membuatnya buta? Anggun tersenyum miris saat memikirkan itu. Ia berjalan menuju dapur, ingin menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri. Hanya sarapan sederhana, roti panggang dan teh hangat. Namun begitu ia menyalakan pemanggang roti, langkah kaki berat terdengar dari arah ruang keluarga. Suara sandal yang diseret-seret dengan sengaja, cara berjalan Hesti ketika ia ingin menunjukkan bahwa ia bangun bukan karena kemauannya. Anggun. Suara itu memanggil dengan nada tidak senang. Anggun menarik napas panjang. Iya, Bu. Kamu nggak niat ya bangunin orang tua? Udah jam segini loh. Biasanya kamu bangunin saya lebih pagi. Anggun melihat jam dinding. Masih pukul 6.30. Biasanya Hesti bangun jam 8. Oh, saya pikir ibu masih mau istirahat. Ibu kemarin bilang capek habis jalan dengan Tante Rina. Gumam Hesti, tidak puas. Tetap saja. Kamu tuh kalau jadi istri harus sigap. Jangan males. Anggun menunduk sedikit,
menyembunyikan luka yang perlahan-lahan menggumpal di dadanya. Maaf, Bu. Mau sarapan apa? Kopi. Tapi yang hangat, jangan yang pahit kayak kemarin. Dan roti panggang jangan gosong kayak waktu itu. Kamu tuh kelihatannya pinter, tapi masak roti aja gosong. Anggun tersenyum kecil, meski hatinya ngilu. Baik, Bu. Saat Anggun menyiapkan kopi dan roti untuk mertuanya, Hesti mulai bicara lagi, kali ini dari jarak dekat, berdiri tepat di belakangnya. Kamu tuh ya, sudah dapat suami seperti Doni, bersyukurlah. Dia itu laki baik, nggak neko-neko. Kamu jangan banyak menuntut. Sudah dikasih rumah gede, fasilitas ini itu. Anggun berhenti mengoles mentega di roti. Ia menutup mata beberapa detik, memastikan dirinya tidak terpancing. Rumah gede ini rumah siapa? Pikirnya. Rumah ini dibeli oleh uang siapa? Tapi ia diam. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membalas perkataan yang tidak perlu. Ia memilih menelan kenyataan pahit itu demi ketenangan rumah tangga. Sementara itu, suara Doni mulai terdengar dari tangga. "Ma, sarapan ada apa? Lapar nih." "Ya ampun Doni, kamu tuh ya. Bangun pagi-pagi harusnya istri sudah siapin semua. Ini Anggun lambat banget," seru Hesti menyambut anaknya. Padahal baru beberapa menit lalu Anggun mulai membuat sarapan. Doni masuk dapur sambil menggaruk kepala, masih terlihat seperti belum sepenuhnya bangun. "Gan, kopi mana? Roti mana? Aku harus buru-buru nih." Anggun tersenyum. "Sebentar ya, sayang. Baru nyiapin." "Halah, kamu kok lama banget sih? Kamu tuh harusnya lebih cekatan. Lihat mama kalau masak, cepet." "Hidup kamu tuh kurang rapi, Gan," tambah Hesti. Anggun hanya menjawab, "Iya," meski hati kecilnya kembali terkikis. Sebenarnya ia bisa saja merekrut asisten rumah tangga, koki, bahkan pembantu pribadi. Namun sejak tinggal bersama mertua, Doni selalu menuntut Anggun mengerjakan semuanya sendiri. Katanya, "Biar mama lihat kamu istri yang baik." Anggun hanya mengangguk waktu itu. Ia tidak sadar bahwa kesabarannya perlahan-lahan diperas habis. Saat sarapan selesai, Anggun duduk di meja makan bersama mereka. Namun seperti biasa, Doni dan Hesti makan sambil mengeluh. "Kok kopinya beda?" tanya Doni. "Kamu ganti merek ya?" tanya Hesti. "Susu ini kurang manis," seru Doni lagi. Anggun mengangguk sambil menahan diri. "Maaf, nanti saya perbaiki." Dan seperti biasa, Hesti mulai bercerita tentang kerabatnya, membandingkan hidup mereka dengan hidup Anggun. Kemarin anaknya Bu Reni baru dapat istri cantik banget. Pinter masak, pinter ngatur rumah. "Kamu tuh harusnya belajar dari dia, Gan." "Ya, Gan," sahut Doni, "kamu juga harus berubah. Jangan terlalu sibuk kerja mulu. Perhatiin suami." Anggun menunduk lagi. Mereka tidak tahu bahwa semua yang mereka nikmati saat ini berasal dari kerja kerasnya yang mereka hina. Setelah sarapan, Doni siap pergi entah kemana. Katanya ada rapat bisnis di luar, rapat yang Anggun tahu hanya alasan untuk nongkrong dengan teman-temannya. Ia mengenakan pakaian rapi, parfum mahal yang Anggun belikan, dan sepatu baru yang Anggun bayarkan. Sambil melihat suaminya mematut diri di cermin ruang tamu, Anggun merasa dirinya semakin mengecil. "Hari ini kamu jangan ganggu aku ya," kata Doni sambil merapikan rambutnya. "Aku sibuk. Jangan telepon-telepon." Anggun mengangguk. "Iya. Dan nanti pulang aku mau makan enak ya. Jangan seadanya." "Iya." Tanpa berkata terima kasih, Doni pergi. Hesti menatap Anggun dengan tatapan sinis lalu berkata, "Aduh, anak saya itu ya, pantesan dia sering ngomel ke kamu. Kamu tuh terlalu memanjakan diri sendiri. Lihat tuh rumah, masih banyak yang harus kamu rapikan. Jangan cuma ngurus kerjaan." Anggun tersenyum kecil. "Baik, Bu." Setelah Doni dan Hesti beraktivitas masing-masing, Anggun duduk di ruang kerja pribadinya. Ruangan ini kecil, jauh dari ruang keluarga, dan terletak di bagian rumah yang jarang dikunjungi siapapun. Di ruangan ini ia bisa menjadi dirinya sendiri. Foto-foto yang terpasang di meja adalah foto masa lalunya. Saat ia masih kuliah, saat ia menjalankan bisnis online kecil-kecilan, saat ia memimpin tim kecil di perusahaannya. Anggun membuka laptopnya.
Banyak pesan dan email menunggu. Perusahaannya sedang berkembang pesat. Ia memiliki beberapa cabang butik, bisnis kosmetik lokal yang mulai dikenal, dan investasi properti. Tetapi semua itu ia simpan rapat dari Doni dan Hesti. Jika mereka tahu, kehidupan rumah tangganya akan semakin tidak sehat. Ia teringat pada masa sebelum menikah, ketika ia masih percaya bahwa orang yang ia cintai akan mencintainya bukan karena uang. Ia percaya Doni mencintainya karena pribadinya. Tapi ia salah. Cinta yang ia beri dibalas dengan kepentingan. Kesetiaan yang ia jaga dianggap sebagai kewajiban, bukan nilai. Hatinya sering bertanya, apakah ini yang disebut pernikahan? Apakah cinta harus sesakit ini? Di tengah lamunannya, air mata menetes perlahan. Ia hapus cepat-cepat. Ia tidak ingin terlihat lemah meski tidak ada siapapun yang melihat. Sudah cukup, gumamnya pada diri sendiri. Sudah cukup aku bersabar. Ia menutup laptop. Ia menatap seluruh isi rumah, dinding-dinding besar, perabotan mahal, semua yang ia beli dengan hasil kerja kerasnya. Dan kini ia memutuskan. Sudah saatnya ia tahu siapa yang benar-benar mencintainya. Sudah saatnya ia menilai hati suami dan mertuanya. Sudah saatnya ia berhenti membiarkan dirinya diinjak. Dan langkah pertama dimulai hari itu. Dengan satu keputusan kecil, namun mengubah segalanya. Anggun memutuskan untuk berpura-pura bangkrut. Ia ingin melihat siapa yang akan tetap berada di sisinya, siapa yang akan memeluknya, siapa yang akan membuangnya, dan ia siap menerima jawabannya. Pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Anggun duduk di teras belakang rumah, menikmati angin pagi sambil menenangkan pikirannya. Langit masih cerah, burung-burung kecil singgah di pagar besi, namun hatinya seperti dipenuhi awan gelap yang menggantung. Ia memegang secangkir teh hangat yang uapnya perlahan menghilang. Pikirannya terus berputar pada keputusan yang ia buat semalam, keputusan berpura-pura bangkrut. Rencana itu bukan lahir dari hati yang penuh amarah, melainkan dari luka yang terlalu lama dipendam, dari cinta yang tidak pernah terbalas, dan dari harga diri yang perlahan dilumat habis oleh suami dan mertuanya sendiri. Meski keberaniannya perlahan tumbuh, tetap saja ia merasa gugup. Ia tahu perubahan ini akan memicu sesuatu. Pertanyaan besarnya, apa yang akan terjadi? Tidak lama kemudian, langkah kaki tergesa datang dari arah dapur. Hesti, ibu mertuanya, muncul dengan wajah masam seperti biasa. Anggun, panggilnya lantang. Anggun menoleh pelan. Iya, Bu. Kamu ini ngapain duduk-duduk pagi-pagi begini? Rumah masih banyak yang berantakan. Cucian numpuk, lantai belum dipel. Itu meja makan belum kamu lap. Anggun mengusap tangannya di pangkuan. Iya, Bu. Saya kerjakan sebentar lagi. Jangan cuma, sebentar lagi. Kamu itu istri, harusnya kerja dulu, bukan duduk santai. Kamu pikir rumah ini bersih sendiri? Padahal Anggun sudah bangun sejak subuh, menyiapkan sarapan dan membereskan sebagian pekerjaan rumah. Ia hanya meluangkan 5 menit untuk menenangkan diri. Tetapi bagi Hesti, 5 menit itu seperti kesalahan besar. Hesti mendekat dengan tatapan tajam. Dan satu lagi. Doni mau keluar siang ini. Pastikan makan siangnya enak. Jangan kayak kemarin. Kamu tuh masaknya makin lama makin gak bener. Anggun diam. Dunia seakan menekannya dari segala sisi. Siangnya, Doni turun dari kamar dalam keadaan rapi. Parfum yang menyengat menyebar ke seluruh ruangan. Ia tampak seperti lelaki mapan, padahal yang membelikan semua barang itu adalah istrinya. Gan, katanya sambil berdiri di ruang makan, aku mau minta uang. Anggun menahan napas. Ini momen pertama rencananya mulai dijalankan. Uang apa? Tanya Anggun lembut. Ya uang jajan. Aku butuh buat ketemu teman-teman. Mereka ngajak makan di luar. Aku harus kelihatan pantas lah. Anggun mengangguk pelan. Ia membuka laci kecil di ruang tamu, laci yang biasa ia gunakan menyimpan amplop berisi uang tunai untuk kebutuhan rumah tangga. Namun kali ini ia mengambil amplop berbeda. Amplop kosong. Anggun datang mendekat, menyerahkannya pada Doni. Ini, sayang. Doni mengambil, membuka isinya, dan mengernyit. Loh, kok kosong? Anggun berpura-pura bingung. Kosong? Masa sih? Ya iyalah.
Kamu ini gimana sih? Uang rumah mana? Uang belanja? Uang jatah bulanan aku? Anggun menarik napas dalam. Maaf, Don. Semua sudah habis. Habis? Kok habis? Karena usaha aku lagi bermasalah. Tabungan kita juga kepakai. Aku bangkrut. Ruangan itu mendadak sunyi. Benar-benar sunyi. Hanya suara detik jam dinding terdengar jelas. Doni menatap Anggun seolah tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Bangkrut? Ulangnya pelan. Iya, Don. Aku habis. Kita sudah nggak punya uang. Ketegangan langsung mencuat. Jangan bercanda. Suara Doni meninggi. Kamu bilang usaha kamu bagus. Kamu selalu bilang semuanya lancar. Jangan bohong. Aku nggak bohong, jawab Anggun lirih. Aku cuma nggak mau bikin kamu khawatir. Hok nggak mau bikin aku khawatir. Doni membentak. Kamu sekarang malah bikin aku stres. Hesti yang mendengar dari dapur langsung datang dengan wajah terkejut sekaligus marah. Apa ini? Apa ribut-ributnya? Tanya Hesti. Doni menunjuk Anggun dengan emosi meluap. Dia bilang dia bangkrut. Hesti terbelalak. Apa? Bangkrut? Kamu serius? Anggun? Anggun mengangguk pelan. Hesti langsung meraih dinding seolah dunia berputar. Astaga! Jadi selama ini kita tinggal di rumah besar, makan enak, beli barang bagus. Ternyata kamu cuma pura-pura kaya? Kamu menipu kami? Anggun menggeleng cepat. Tidak begitu, Bu. Saya tidak menipu. Nggak menipu dari mana? Bentak Hesti. Kamu ini memalukan. Masa kamu bangkrut dan nggak bilang apa-apa? Maaf, Bu. Saya memang bersalah karena tidak bilang lebih cepat. Tapi apa? Hesti membentak. Lalu bagaimana nasib saya? Bagaimana nasib Doni? Kamu pikir gampang hidup miskin? Kata-kata itu menusuk hati Anggun. Ia ingin tertawa, tapi sekaligus ingin menangis. Selama ini mereka hidup nyaman dari uangnya. Tapi sekarang ia malah disalahkan. Doni berjalan maju, menatap Anggun tajam. Kamu tahu nggak? Kamu itu istri nggak berguna. Kamu bikin aku malu di depan teman-teman. Kamu jatuhin harga diriku. Kamu bikin hidup kita sengsara. Anggun menunduk dalam. Maaf, Don. Namun permintaan maaf itu hanya membuat Doni semakin marah. Maaf. Doni mengangkat tangannya, menunjuk Anggun tepat di wajah. Kamu kan istri. Tugasmu menyediakan uang. Membuat hidup aku enak. Kamu sudah gagal. Dan saat itu juga, retakan besar pertama di hati Anggun benar-benar terasa. Ia sudah lama tahu Doni tidak menghargainya. Tapi mendengar kalimat itu langsung dari mulutnya. Itu seperti pisau yang menusuk tanpa ampun. Doni, Anggun mencoba berbicara. Namun Doni menepis ucapan itu. Kita nggak bisa lanjutin ini. Kamu itu menyusahkan. Mulai hari ini, aku talak kamu. Hesti langsung menimpali dengan nada pedas. Anggun, kamu dengar sendiri kan? Doni sudah nggak mau sama kamu. Kamu sudah nggak layak jadi istri anak saya. Anggun menggigit bibir kuat-kuat. Ia tahu ini akan terjadi. Tapi tetap saja rasanya sakit. Lebih sakit daripada yang ia bayangkan. Hidup dengan kamu cuma bikin susah, teriak Doni. Mulai sekarang, kamu bukan istri aku lagi. Dan kalimat itu, untuk pertama kalinya, membuat hati Anggun benar-benar hancur. Beberapa jam kemudian, rumah itu terasa seperti medan perang setelah badai. Hesti mondar-mandir menyumpah serapahi Anggun. Doni sibuk menelpon teman-temannya, mengeluh betapa hidupnya hancur karena istrinya bangkrut. Anggun hanya diam di sudut ruang tamu. Sunyi, kosong, tidak berdaya. Tapi di balik itu, satu hal justru semakin jelas. Inilah wajah asli orang-orang yang ia sayangi. Ketika uang hilang, kasih sayang ikut lenyap. Ketika harta habis, nilai seorang istri menurut mereka ikut hilang. Ketika ia bilang bangkrut, mereka memperlakukan dirinya seperti sampah. Dan malam itu, Anggun tertidur dengan mata bengkak tapi hati mulai mengeras.
Ia berkata dalam hati. Ini baru awal. Badai sebenarnya baru akan dimulai. Pagi berikutnya datang tanpa membawa ketenangan apapun. Matahari baru naik, tetapi rumah itu sudah dipenuhi suara keluhan, bentakan, dan tuduhan. Ketegangannya begitu pekat, seolah udara di dalam rumah berhenti bergerak. Anggun berdiri di depan wastafel dapur, meremas kedua tangannya. Ia sebenarnya ingin bernafas dengan normal, tetapi setiap tarikan nafas terasa menyakitkan. Semalam ia tidak bisa tidur. Terlalu banyak pikiran, terlalu banyak kata yang menusuk dari mulut suami dan mertuanya. Ketika ia sedang mencoba menyiapkan sarapan sederhana dari bahan-bahan yang masih ada di kulkas, Hesti tiba-tiba muncul dari belakang, suaranya tajam seperti pisau. Anggun, sarapan apa ini? Kok cuma telur dadar sama sayur bening begini? Mana lauk dagingnya? Mana ikan? Masa kita makan beginian? Anggun menelan ludah pelan. Maaf, Bu, stok kita tinggal ini. Hesti mendengus keras, seolah tidak terima. Kamu ini makin lama makin menyusahkan. Biasanya kulkas penuh. Sekarang kosong. Kamu tuh sebenarnya ngapain aja selama ini? Saya kan sudah bilang, Bu, keuangan saya sedang drop. Saya. Sudah. Jangan banyak alasan, bentak Hesti. Kamu tuh wanita nggak becus. Masa hari gini bilang bangkrut? Perempuan lain bisa bantu suami cari uang, kamu malah bikin susah. Anggun diam. Setiap kalimat itu seperti tamparan tak terlihat. Tidak lama kemudian Doni turun dari kamar dengan wajah kusut dan rambut acak-acakan. Ia terlihat sangat tidak puas, bahkan sejak membuka pintu kamar. Lihat ini. Doni masuk ke dapur sambil membawa baju kerjanya. Bajuku belum disetrika. Aku malu kalau keluar begini. Hesti langsung menimpali cepat. Itu salah Anggun. Dari pagi aku sudah lihat dia cuma mondar-mandir nggak jelas. Baju kamu aja nggak dirawat. Anggun menunduk. Maaf, saya tadi. Doni memotong kasar. Maaf. Semua dari kemarin isinya maaf. Kamu itu bikin pusing. Kalau tahu kamu seburuk ini, aku nggak bakal nikah sama kamu. Hati Anggun meremas. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk lebih dalam dari sebelumnya. Hesti menambahkan dengan penuh penghinaan. Doni itu ganteng, mapan, banyak yang suka. Kamu tuh cuma beruntung dia mau sama kamu. Sekarang kamu malah bawa sial. Anggun berdiri mematung, tangannya gemetar di samping tubuh. Kesabaran yang ia bangun selama bertahun-tahun terasa rapuh. Ia ingin bicara, ingin membela diri. Tapi ia tahu jika ia mengatakan apapun, itu hanya akan memperburuk keadaan. Doni mendekat, wajahnya penuh kemarahan. Kamu tahu nggak? Gara-gara kamu bilang bangkrut, teman-temanku jadi ngeledek aku. Mereka bilang aku laki-laki nggak becus karena istri sendiri nggak bisa ngatur uang. Don, aku. Kamu diam. Doni membentak keras sampai Anggun terkejut dan mundur selangkah. Aku nggak mau dengar alasanmu lagi. Kamu itu bikin hidup aku hancur. Hesti malah memperkeruh suasana. Udah, nak. Anak seperti kamu harus tinggalkan perempuan kayak dia. Buang aja. Perempuan miskin mana pantas sama kamu. Anggun memejamkan mata, menahan luka besar yang menyeruak dari dalam dadanya. Keegoisan mereka semakin terlihat jelas. Mereka tidak bertanya bagaimana kondisi Anggun. Tidak bertanya apakah ia baik-baik saja. Apakah ia butuh bantuan. Tidak ada sedikit pun empati. Yang mereka pikirkan hanyalah, kenapa uang berhenti? Kenapa kenyamanan hilang? Kenapa hidup mereka tiba-tiba susah? Siang harinya, ketika Anggun sedang mencuci piring, suara gaduh dari ruang tamu membuatnya menoleh. Doni sedang mengobrak-abrik lemari, mencari sesuatu. Anggun, tabungan yang kamu simpan di sini mana? Teriaknya. Sudah habis, Don, jawab Anggun lemah. Habis? Masa semuanya habis? Kamu bohong ya? Kamu masih punya uang kan? Kamu sembunyiin di mana? Aku nggak bohong. Kamu bohong. Doni menghentakkan pintu lemari hingga menabrak dinding. Kalau kamu bangkrut, kamu pasti masih punya harta lain, kan? Mana? Benar,
Aku nggak punya apa-apa lagi. Doni menatapnya lama, sorot matanya tajam, seperti sedang menilai apakah Anggun berbohong. Kamu itu istri atau beban? Bentaknya. Hesti datang lagi, membawa secangkir teh yang tumpah sedikit di alasnya. Doni, jangan marah dulu. Mungkin Anggun memang nggak becus ngatur uang. Makanya harta dia habis. Dari dulu juga aku udah bilang perempuan ini cuma numpang hidup sama kamu. Anggun menatap Hesti dengan lelah. Bu, saya nggak pernah numpang. Sementara. Kamu diam. Teriak Hesti lebih keras dari sebelumnya. Kamu itu siapa berani-beraninya bantah saya? Kamu itu cuma istri. Bukan siapa-siapa di rumah ini. Anggun merasakan tubuhnya makin lemah. Di titik ini ia mulai melihat dengan sangat jelas. Tidak ada cinta dalam rumah ini. Yang ada hanya ketergantungan dan kemunafikan. Menjelang malam, Doni kembali marah ketika menyadari ia tidak punya uang untuk pergi nongkrong bersama teman-temannya. Gara-gara kamu aku malu. Mereka nanya kenapa aku nggak ikut. Kamu bikin aku kelihatan miskin, teriak Doni. Kamu minta aku bilang apa, Don? Anggun berusaha tenang meski suaranya bergetar. Kita memang sedang susah. Bilang apa? Bilang kamu istri gagal. Bilang kamu perusak hidupku. Nak, jangan mau hidup sama perempuan kayak dia. Hesti menyambung, memantik api lebih besar. Buang saja. Dia itu bukan jodohmu. Doni menatap Anggun tajam, seolah menatap musuh. Kamu tuh cuma nyusahin. Kamu nggak kasih aku apa-apa. Kamu bukan istri yang aku cari. Hati Anggun seperti diremas dan dihancurkan sekaligus. Kamu nggak pernah bantu aku. Kamu cuma jadi beban. Kamu itu istri paling gagal. Setiap kata Doni adalah palu yang menghantam harga diri Anggun. Malam itu, setelah semua kemarahan mereda, Anggun duduk sendirian di kamar. Matanya sembab, tetapi tatapannya mulai berubah. Bukan lagi tatapan wanita lemah yang takut. Bukan lagi tatapan seorang istri yang terus mengalah. Tetapi tatapan seseorang yang mulai sadar nilai dirinya. Kata-kata Doni dan Hesti masih terngiang. Namun kini rasanya berbeda. Mereka mengira Anggun sudah bangkrut. Mereka mengira Anggun sekarang tak punya apa-apa. Mereka mengira Anggun akan pasrah dan menerima semua hinaan itu. Padahal, yang mereka lihat hanyalah sebagian permukaan. Sementara Anggun menyembunyikan sesuatu jauh lebih besar. Dan di malam itu, Anggun memutuskan sesuatu dalam hati. Jika mereka ingin melihat Anggun tanpa uang, maka biarlah mereka benar-benar merasakan hidup tanpa dirinya. Badai yang sebenarnya baru akan dimulai. Anggun duduk di meja makan seorang diri. Lampu gantung di ruang makan memantulkan bayangan lembut di wajahnya yang letih namun tersenyum tipis. Ada sesuatu yang berubah dalam sorot matanya. Ketenangan yang justru lahir dari luka yang terlalu lama ia pendam. Ia tahu, jika ia ingin melihat siapa Doni dan Hesti sesungguhnya, maka ia harus melepaskan kendali dan membiarkan mereka menunjukkan wajah asli mereka. Ini bukan permainan, bukan pula balas dendam. Ini cara terakhir untuk menyelamatkan dirinya dari hubungan yang semakin hari semakin menenggelamkannya. Beberapa hari terakhir, Anggun sengaja mengurangi biaya rumah tangga. Bukan karena ia pelit, tetapi karena ia ingin melihat siapa yang benar-benar peduli, siapa yang akan membantu, siapa yang akan tinggal saat keadaan tampak sulit. Anggun mulai dengan hal kecil. Ia berhenti mengirim uang ke rekening Doni. Wanita itu tahu betul. Suaminya selama ini terlalu nyaman hidup dari nafkah yang seluruhnya ia tanggung. Suatu malam, Doni pulang dengan wajah murung. Gan, kok kamu belum transfer uang bulanan buat aku? Aku mau bayar cicilan motor. Katanya sambil membuka sepatu tanpa sedikit pun menatap istrinya. Anggun mengaduk teh hangatnya pelan. Maaf, Mas. Aku lagi agak sulit. Tabungan bisnis lagi macet sedikit. Macet. Doni tertawa sinis. Masa ia seorang Anggun yang kerjaannya sukses bisa macet? Kamu jangan bohonglah. Nada Doni tidak pernah berubah. Keras, menekan, dan selalu menganggap Anggun berlebihan. Aku tidak bohong, Mas, jawab Anggun lembut. Doni mendengus dan langsung menghubungi seseorang di ponselnya. Bu, iya Bu. Ini Doni. Anggun gak mau kasih uang buat bayar cicilan motor. Iya Bu, iya, beneran. Katanya dia lagi susah.
Hati Anggun terasa dicubit. Lagi-lagi ia dijadikan bahan keluhan ke ibu mertua. Tak lama, suara Hesti terdengar dari ponsel dengan nada meremehkan. Susah? Halah, mana mungkin? Pasti dia pelit. Dasar perempuan. Rumah dikasih, makan dikasih, mobil dikasih, tapi enggak mau bantu suami. Bikin malu keluarga. Doni menutup telepon dengan wajah puas, seolah ia telah melakukan sesuatu yang benar. Anggun hanya diam. Ia tidak ingin berdebat. Ini baru langkah pertama. Ia ingin melihat sampai di mana kebobrokan sikap mereka. Keesokan paginya, Anggun sengaja menyimpan mobilnya dan pergi kerja memakai ojek. Ia ingin melihat apakah Doni akan peduli atau justru merasa terganggu. Benar saja. Saat pulang, Doni langsung melotot. Kok kamu naik ojek? Mobil kemana? Aku titip di bengkel. Lagi butuh perawatan? Jawab Anggun datar. Doni mengetuk meja. Loh, terus uang reparasi mobil dari mana? Jangan bilang kamu nggak bayar juga. Kali ini aku nggak bisa pakai uang pribadi dulu, Mas. Doni berdiri, suaranya mulai naik. Ya ampun, Gan. Apa sih maumu? Kok jadi nyusahin begini? Aku malu sama tetangga kalau lihat kamu naik ojek. Kok malu? Padahal naik ojek bukan hal memalukan, Mas. Malulah. Aku ini suami. Masa istriku tampak seperti orang gak mampu? Doni mencibir tajam. Anggun tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat betapa dangkalnya pemikiran Doni. Malamnya, Hesti datang tanpa pemberitahuan. Ia masuk rumah sambil menyeringai sinis. Mana Anggun? Aku mau bicara. Anggun keluar dari dapur, memegang piring bekas makanan. Iya, Bu. Hesti menatapnya dari kepala hingga kaki. Aku dengar kamu pura-pura kesulitan uang? Anggun, kamu mau apa sih? Mau Doni mikir kamu susah biar dia kasihan? Atau mau cari perhatian? Anggun menahan napas. Ia tak menyangka ujiannya baru dimulai, tetapi hinaan sudah begitu beringas. Bukan begitu, Bu. Aku cuma... Belum selesai bicara, Hesti langsung memotong. Kamu tuh istri. Harusnya taat sama suami, bukan malah bikin Doni pusing. Kalau kamu nggak mampu lagi jadi istri, bilang. Biar Doni cari yang lebih baik. Kalimat itu menusuk dalam. Anggun tidak menangis. Ia justru tersenyum tenang. Saya cuma ingin melihat, siapa yang bersedia tetap di samping saya. Bu, kalau saya tidak punya apa-apa. Hesti tertawa mengejek. Kalau kamu nggak punya apa-apa, ya jelas nggak ada yang mau. Gan, dunia ini butuh uang. Kamu pikir kesetiaan datang dari mana? Dari cinta saja? Lucu. Doni yang berdiri di belakang ibunya mengangguk agresif. Iya, Gan. Realistis aja. Hidup butuh uang. Kamu kalau beneran susah, aku, yang nggak tahu bisa apa. Anggun menatap mereka. Saat itu, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Karena ujian itu berhasil membuka semua kebusukan yang selama ini ia duga, tapi belum pernah ia lihat secara jelas. Doni dan Hesti memang tak pernah mencintainya. Yang mereka cintai hanyalah kemewahan yang menempel padanya. Dan Anggun siap melangkah ke tahap berikutnya. Tahap yang akan menjadi titik balik hidupnya. Dan titik kehancuran bagi mereka yang meremehkannya. Pagi itu, udara rumah terasa berbeda. Hening. Padahal biasanya Doni sudah marah-marah mencari sarapan dan Hesti sibuk mengatur hidup Anggun seperti rumah itu miliknya. Namun hari ini, Anggun sengaja bangun lebih awal. Ada sesuatu yang harus ia mulai. Sebuah rencana besar. Ia berdiri di depan cermin kamar, menatap dirinya sendiri. Wajahnya tampak lelah. Namun sorot matanya penuh tekad baru. Anggun yang dulu sudah cukup lama mati-matian bertahan, bisiknya. Kali ini, aku yang memutuskan akhir ceritanya. 1. Anggun memulai rencananya dengan tenang. Langkah pertama dalam rencana Anggun sederhana. Menghilangkan kenyamanan Doni dan Hesti sedikit demi sedikit. Bukan untuk menyiksa mereka, tetapi agar mereka menunjukkan wajah aslinya, dan agar ia bisa memastikan keputusan yang akan ia ambil nanti benar-benar tepat. Pagi itu, Anggun duduk di meja makan dan menatap Doni yang berjalan masuk dengan wajah kusut.
Gan, uang bulanan mana? Aku harus bayar cicilan motor. Serunya tanpa salam. Anggun menatapnya datar. Mas, aku pikir nggak perlu bayar dulu. Keuangan lagi sulit. Doni langsung membanting sandalnya ke lantai. Lagi? Lagi. Kamu ini kenapa sih akhir-akhir ini? Kok pura-pura miskin banget? Anggun tidak bereaksi. Ia hanya menyeruput teh hangat pelan. Mas, aku serius. Bisnis lagi goyang. Itu kebohongan pertama dalam rencana besar ini. Doni mendengus keras. Alah, kamu pasti nyimpen uang buat diri sendiri. Emang dasar perempuan. Begitu mudahnya Doni meremehkannya. Begitu cepatnya tuduhan keluar dari mulut pria yang selama ini hidup dari uangnya. Hesti mulai penasaran turun tangan. Tak butuh waktu lama, Hesti sampai ke rumah. Ia datang sambil membawa 2 kantong plastik besar berisi sayuran. Bukan untuk membantu. Untuk memeriksa. Ibu dengar kamu lagi susah uang? Tanya Hesti tanpa basa-basi. Nadanya seperti seorang guru menegur murid nakal. Anggun tersenyum tipis. Iya bu, bisnis lagi turun. Hesti langsung tertawa. Turun? Atau kamu sengaja bikin alasan karena pelit? Ia menepuk meja. Kalau kamu miskin, terus kami makan apa? Doni hidup dari mana? Itulah kalimat yang Anggun tunggu. Pengakuan terselubung bahwa mereka hanya tinggal bersamanya karena harta. Dengan sikap santai, Anggun berkata, Bu, kalau memang aku sudah nggak bisa bantu, mungkin ibu bisa cari tempat tinggal lain dulu sementara. Hesti terbelalak. Apa? Kamu mengusir ibu suamimu sendiri? Perempuan durhaka. Doni masuk dan langsung membela ibunya. Gan, kamu keterlaluan. Ini rumah siapa saja boleh tinggal. Kamu jangan ngatur-ngatur. Anggun hanya tersenyum. Mas, ini rumah aku. Keduanya terdiam sejenak sebelum Hesti menatapnya tajam. Tapi karena kamu menikah dengan Doni, rumah ini otomatis jadi hak keluarga suami. Jangan egois. Kalimat itu membuat Anggun sadar satu hal. Mereka benar-benar percaya bahwa semua yang ia punya adalah milik mereka. Dan itu membuatnya semakin mantap melanjutkan rencana. Anggun mengambil langkah lebih drastis. Hari berikutnya, Anggun mulai menjalankan tahap kedua, lebih besar dari sebelumnya. Ia memanggil seorang pegawai setianya dan memberikan instruksi singkat. Mulai besok, mobil pribadi tidak parkir di rumah lagi. Semua barang mewah tolong dipindahkan ke gudang kantor. Dan saya tidak akan memakai kartu kredit pribadi selama 2 minggu. Pegawai itu bingung, tetapi Anggun hanya mengangguk. Mereka harus percaya bahwa aku hancur. Siang harinya, Doni pulang dan melihat rak lemari kaca di ruang tamu kosong. Tidak ada lagi tas branded, perhiasan mahal, atau jam tangan yang biasa ia pamerkan ke teman-temannya. Kok barang-barangmu hilang semua? Teriak Doni panik. Aku jual, Mas, buat bayar utang. Doni tercekat. Hesti yang baru datang langsung merampas tas Anggun. Kamu jual semuanya. Dasar perempuan bodoh. Terus kapan kamu kasih Doni uang? Anggun menghela napas pelan. Saya sudah tidak sanggup lagi, Bu. Mungkin, kita semua harus hidup sederhana mulai sekarang. Reaksi mereka seperti yang ia duga. Doni langsung membanting pintu kamar. Kalau kamu miskin, aku nggak tahu bisa apa. Kamu itu istri. Harusnya bikin hidup suami enak, bukan sengsara. Hesti menatap Anggun dari atas hingga bawah seperti benda yang tak berharga. Kalau benar kamu bangkrut, Doni harus cerai dari kamu. Masak laki-laki harus hidup susah karena istri? Malu keluarga. Itulah momen di mana Anggun merasakan jantungnya mengeras. Semakin jelas bahwa nilai dirinya di mata mereka hanyalah uang. Anggun tidak lagi menahan diri. Malam itu, Anggun berdiri sendiri di balkon. Angin malam menyapu wajahnya, membawa ketenangan setelah ribut panjang seharian. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Bukan kesedihan seperti biasanya, tetapi kekuatan. Kalian sudah tunjukkan siapa kalian sebenarnya, gumamnya. Sekarang, giliran aku. Ia sudah tidak ragu lagi. Rencana pura-pura bangkrut bukan hanya ujian. Ini adalah jalan keluar dari kekejaman yang ia terima selama ini.
Langkah berikutnya dalam rencana itu akan menjadi puncak dari semuanya. Karena setelah ini, ia akan membuat mereka percaya bahwa hidupnya benar-benar hancur. Dan saat mereka benar-benar meninggalkannya, itulah saat mereka akan menyesal seumur hidup. Rumah itu terasa gelap meski lampu menyala terang. Ada hawa tegang yang menekan seperti badai yang siap menerjang. Hesti duduk di ruang tamu sambil memainkan kipas tangan. Wajahnya sengaja dibuat muram, seolah ia adalah korban dari semua kesusahan ini. Sementara Doni mondar-mandir seperti singa lapar, tak bisa tenang barang sedetik pun. Anggun baru keluar dari kamarnya setelah selesai salat Isya. Ia berjalan perlahan menuju ruang tamu dengan ekspresi tenang, meski hatinya sebenarnya sudah lelah menghadapi drama yang tak berujung ini. Begitu melihat Anggun, Doni langsung menghentikan langkahnya. "Gan, jelasin sekarang," teriaknya. "Apa maksudmu bilang kamu bangkrut? Semua orang sudah ngomongin aku. Aku malu." Anggun duduk pelan di sofa seakan tak terganggu oleh amukan itu. "Mas, aku tidak pernah bilang ke siapapun selain kalian. Kalau orang-orang membicarakanmu, itu karena Mas yang suka cerita kemana-mana." Doni membanting botol minum ke lantai. Bra! Airnya tumpah dan membuat Hesti terkejut. "Kamu nyalahin aku sekarang? Dari dulu kamu cuma bikin aku susah. Kamu istri macam apa?" Hesti langsung berdiri dan menunjuk Anggun tajam. "Betul. Sejak kamu bilang bangkrut, Doni tidak bisa kirim uang ke ibu. Itu sudah keterlaluan. Gan, kamu pikir kami ini siapa? Kamu kira kami bisa hidup tanpa bantuanmu? Kamu egois. Egois." Anggun menghela napas. "Bu, saya nggak keberatan membantu. Tapi saya ingin lihat apakah Mas Doni dan ibu benar-benar sayang saya atau hanya sayang uang saya." Hesti mendengus keras. "Ya jelas Doni sayang kamu kalau kamu masih punya uang. Kalau kamu miskin, buat apa dia sama kamu?" Kalimat itu menghantam dada Anggun seperti palu besar. Namun tak ada air mata yang jatuh. Hatinya sudah kebal. Doni ikut menimpali, suaranya mulai gemetar rendah. "Aku nikahin kamu supaya hidupku stabil. Kamu janjikan masa depan. Kalau ternyata kamu miskin, ya buat apa aku bertahan?" Anggun menatap suaminya lekat-lekat. Namun yang ia lihat bukanlah suami, melainkan orang asing yang rakus, yang selama ini ternyata hanya memandangnya sebagai dompet berjalan. Satu puncak penghinaan. Tegangnya suasana semakin menjadi-jadi. Doni menyilangkan tangan dan mengembuskan napas kuat. "Katakan terus terang, Gan," katanya penuh tekanan. "Kamu benar-benar bangkrut atau kamu cuma ngatur-ngatur aku?" Anggun menjawab lembut namun tegas. "Aku benar-benar kehilangan aset. Semua tertahan. Rumah ini pun bisa jadi akan dijual." Doni membeku. Hesti langsung berteriak histeris. "Apa? Rumah ini mau dijual? Terus kami tinggal di mana? Kamu mau buang kami ke jalanan? Dasar perempuan tidak tahu diri." Anggun memejamkan mata sejenak. Ia tidak mau berbohong lebih jauh. "Bu, ini rumah saya. Kalau aset saya hilang, saya juga harus bertahan hidup." Hesti semakin marah. "Rumah ini jadi milik keluarga Doni setelah kalian menikah. Kamu nggak bisa seenaknya mengusir kami." Doni mendekat, wajahnya merah padam seperti bara api. "Kamu bikin malu keluarga. Kamu bikin hidup aku berantakan. Sudah miskin, tidak berguna, dan cuma bawa sial." Itu. Kata-kata itu. Anggun menegakkan punggungnya. "Jadi menurut Mas, selama ini aku cuma alat uang?" Doni menegang. Ia menatap Anggun dari kepala sampai kaki dengan tatapan jijik. "Kalau kamu nggak punya uang, kamu bukan siapa-siapa." Lalu ia berbisik keras, enak didengar oleh semua orang di ruangan itu. "Kamu nggak layak jadi istriku." Hati Anggun seperti digores belati. Namun ia tetap berdiri dengan anggun. Tanpa air mata. Doni mulai kehilangan akal. Hesti memprovokasi lebih jauh. "Doni, sudahi saja. Cerai. Untuk apa kamu tahan-tahan perempuan yang gak bisa kasih apa-apa? Ini kesempatanmu cari jodoh yang lebih pantas." Doni semakin emosional. Ia menatap Anggun dengan wajah penuh kebencian. "Kamu pikir aku mau hidup susah sama kamu? Tidak." Ia menunjuk wajah istrinya. "Kamu itu beban.
Anggun berdiri perlahan. Mas, hati-hati bicara. Aku sudah tahan cukup lama. Doni berteriak, suaranya menggema di seluruh ruangan. Aku mau hidup enak. Kalau kamu nggak bisa kasih itu, pernikahan ini nggak ada gunanya. Anggun menggigit bibir, menahan luka yang mulai menghangat. Dan saat itu terjadi. Kalimat yang akan mengubah segalanya. 3 kalimat talak yang membangunkan neraka. Doni mengepalkan tangan, napasnya memburu. Hesti berdiri di belakangnya, memegangi bahu anaknya sambil mengangguk, memberi dorongan iblis. Ayo, Doni, ucapkan saja, biar dia sadar diri. Anggun menatap Doni dengan mata sendu namun tetap kuat. Mas, pikir dulu. Tidak ada yang perlu dipikir. Doni mengambil napas dalam, lalu berteriak sekeras-kerasnya. Kita cerai. Ku talak kamu 3. Talak 3 sekarang juga. Kamu sudah miskin. Kamu nggak berguna lagi. Suasana membeku. Hening. Waktu seperti berhenti. Namun itu hanya berlangsung 1 detik. Hesti langsung tersenyum lebar. Bagus. Nah, akhirnya kamu sadar. Doni mengembuskan napas lega, seolah ia baru mengangkat beban besar dari tubuhnya. Anggun hanya berdiri diam. Ucapannya telah mengunci mereka. Tidak ada jalan kembali. Ia tidak menangis, tidak marah, tidak memelas. Yang muncul justru ketenangan yang menakutkan. 4 Anggun menyalakan api pertama balasannya. Setelah beberapa detik membiarkan Doni dan Hesti bersukaria, Anggun menarik napas panjang. Kemudian ia membuka pintu rumah lebar-lebar. Silakan keluar, katanya dengan suara rendah tapi tajam. Saya tidak mau penumpang gelap di rumah saya. Doni melotot. Apa maksudmu? Ini rumah suamimu. Kamu tadi sudah talak 3 saya. Anggun menatapnya tepat di mata. Artinya kamu bukan siapa-siapa lagi di rumah ini. Hesti terkejut. Anggun, kamu tidak sopan. Doni itu suamimu. Bukan lagi. Anggun tersenyum tipis, dingin, menusuk. Dan karena ini rumah atas nama saya, sekarang, kalian berdua silakan pergi. Doni menggeleng tak percaya. Kamu gila. Kamu mau usir ibu dan mantan suamimu? Kamu pikir kami mau jadi gelandangan? Anggun memandang mereka sambil memegang gagang pintu. Kalian yang gak berguna lagi untukku. Pergi. Dan jadilah gelandangan kalau itu takdir kalian. Suara Anggun bergema. Tegas. Menghantam hati Doni dan Hesti seperti badai yang baru saja pecah. Mereka terpaku. Tak siap. Tak pernah mengira balasan itu akan sebrutal ini. Namun ini baru permulaan. Apa yang menunggu mereka di luar rumah? Jauh lebih pahit. Angin malam menerobos masuk melalui pintu utama yang masih terbuka lebar. Doni dan Hesti berdiri di ambang pintu. Wajah keduanya memucat, antara marah, tidak percaya, dan panik. Namun Anggun tetap berdiri tegak di dalam rumah. Tubuhnya diselimuti ketenangan yang justru membuat suasana semakin mencekam. Setelah talak 3 terucap, seluruh dinamika rumah itu langsung berubah drastis. Tidak ada lagi hubungan suami istri. Tidak ada lagi alasan untuk menahan mereka. Dan tidak ada lagi kewajiban bagi Anggun untuk bersikap lembut. Kini ia hanya ingin melakukan satu hal. Mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia pendam. 1. Doni mencoba membatalkan perkataannya. Doni melangkah maju, mencoba masuk kembali ke rumah. Namun Anggun mengangkat tangan, menghentikannya. Mas Doni, katanya tegas. Mundur. Kamu tidak punya hak lagi masuk. Doni mulai panik. Suaranya berubah keras tapi bergetar. Gan, dengar dulu. Aku cuma emosi tadi. Kamu tahu kan aku lagi banyak tekanan. Orang kalau emosi bisa ngomong apa saja. Itu bukan serius. Anggun tersenyum kecil. Senyum dingin yang membuat Doni membeku. Mas, jawab Anggun pelan namun menusuk. Aku sudah dengar setiap kata yang kamu ucapkan dengan penuh kesadaran. Kamu bilang aku tidak berguna. Kamu bilang aku beban. Kamu cerain aku karena aku miskin. Doni terdiam. Wajahnya makin pucat menyadari bahwa semua ucapannya tidak bisa ditarik kembali. Hesti langsung maju mendesak. Anggun, jangan lebay. Kamu perempuan.
Wajarnya kamu memaklumi emosi suami. Kamu mau rumah tanggamu hancur gara-gara uang? Anggun menatap Hesti dengan tatapan yang pertama kali begitu tajam. Bu, justru selama ini rumah tangga saya yang diseret ke jurang oleh uang. Tapi bukan uang saya. Tapi keserakahan kalian. Hesti langsung tersentak. Anggun mengungkapkan fakta pertama, mereka tidak tahu apapun. Anggun menutup pintu setengah, membuat suara ketukan pintu menjadi latar bagi kata-kata yang akan ia sampaikan. Sekarang dengarkan saya baik-baik. Katanya, mulai malam ini, saya tidak menutupi apapun lagi. Doni mengernyit, bingung. Apa maksudmu? Anggun berdiri tegak, suaranya tegas. Mas selalu menganggap aku cuma ibu rumah tangga yang beruntung lahir dari keluarga kaya. Ia menatap Doni dalam-dalam. Padahal selama ini, aku bukan hanya pemilik rumah. Aku juga pemilik 4 usaha yang menghidupi banyak orang. Doni membeku. Hesti refleks memegang lengan anaknya. Apa? Maksudmu? Tanya Doni dengan suara kecil. Anggun melanjutkan. Restoran yang kalian sering makan gratis? Salon tempat ibu biasa perawatan? Toko bangunan yang mas pakai namaku untuk minta diskon? Sampai rental mobil yang sering mas pinjam mobilnya untuk gaya? Ia menatap mereka satu persatu. Semuanya punya aku. Dan semuanya masih berjalan dengan baik. Doni merasakan kakinya melemah. Jadi, kamu nggak bangkrut? Suaranya hampir tak terdengar. Anggun tersenyum tipis. Itu rencana. Ia memiringkan kepala. Rencana untuk melihat apakah Mas mencintai aku, atau mencintai fasilitasku. Hesti mulai panas. Kamu bohong. Kamu fitnah Doni. Dari dulu Doni selalu sayang kamu. Anggun menggeleng, lalu berkata pelan. Kalau memang sayang, kenapa dia talak aku hanya karena aku bilang bangkrut? Kenapa Mas bilang aku tidak berguna? Kenapa kalian langsung takut kehilangan rumah, bukan takut kehilangan aku? Hesti terdiam. Kali ini tidak ada jawaban setajam biasanya. Karena Anggun mengungkapkan kebenaran yang memalukan. 3 kebenaran kedua, rumah itu sepenuhnya milik Anggun. Hesti mencoba menyerang lagi. Tapi, rumah ini rumah keluarga Doni juga. Setelah menikah, rumah istri jadi bagian dari suami. Anggun mengeluarkan sebuah map coklat dari meja samping. Ia mengangkatnya agar mereka bisa melihat. Ini sertifikat rumah. Ia tepuk pelan map itu. Atas nama saya. Dibeli sebelum saya menikah. Doni menelan ludah. Gan, kamu sengaja jadiin ini senjata? Tidak, jawab Anggun. Aku diam selama ini karena aku percaya kamu suamiku. Tapi setelah aku lihat bagaimana kamu memperlakukan aku ketika kamu pikir aku jatuh miskin. Ia menatap Doni tajam. Suaranya berubah dingin seperti baja. Mas tidak layak menjadi kepala rumah tangga. Tidak layak menjadi suami. Dan tidak layak berada di rumah ini. Doni tidak bisa membalas. 4 kebenaran ketiga. Semua pengorbanan Anggun tidak pernah mereka sadari. Anggun melanjutkan, suaranya kali ini penuh luka yang selama ini ia pendam. 3 tahun kita menikah. Siapa yang bayar cicilan motor Mas? Siapa yang biayai ibu setiap bulan? Siapa yang bayar hutang-hutang kecil Mas? Siapa yang ganti HP Mas ketika rusak? Padahal Mas lempar sendiri. Doni menunduk. Ia tidak bisa membantah. Hesti mencoba menyela. Itu wajar. Istri harus bantu suami. Anggun menatapnya tajam. Kalau begitu, wajar juga kalau suami menopang istri saat susah. Ia menghela napas. Tapi ketika aku bilang bangkrut, kalian langsung berubah. Ia kemudian menambahkan dengan nada lebih tenang namun menusuk. Malam ini, aku ingin kalian tahu siapa aku yang sebenarnya. Aku bukan dompet kalian. Aku bukan pelayan kalian. Aku bukan alat untuk hidup enak. Kemudian ia melangkah lebih dekat ke pintu. Aku Anggun. Perempuan yang kalian hina, kalian sepelekan, tapi selama ini yang menghidupi kalian. Doni merasakan hatinya remuk seperti kaca jatuh. Ia tidak pernah merasa sekecil ini seumur hidupnya. 5 kebenaran terakhir, Anggun sudah menunggu momen ini. Setelah beberapa detik hening, Doni berbisik. Gan, kalau kamu belum bangkrut, kenapa kamu sengaja bohong? Anggun menatapnya.
Kali ini dengan mata yang lebih lembut. Bukan karena cinta, tapi karena penutup. Karena aku ingin lihat wajah asli kalian. Doni membasahi bibirnya yang kering. Aku bisa jelasin. Tidak perlu. Anggun mengangkat tangannya menghentikan. Penjelasanmu tidak ada nilai lagi setelah kamu sendiri memilih menceraikan aku. Ia menatap keluar pintu. Hujan mulai turun. Suara rintiknya seperti tanda bahwa Tuhan pun menjadi saksi. Aku menyiapkan rencana ini bukan karena aku jahat, tapi karena aku ingin tahu, apakah aku masih punya keluarga. Ia tersenyum pendek, pahit. Ternyata jawabannya sudah jelas. Doni tidak mampu berkata apa-apa. Hidupnya seolah runtuh dalam semalam. Hesti hanya bisa menatap Anggun dengan wajah pucat, baru sadar bahwa perempuan yang ia hina adalah tulang punggung yang selama ini menopang kenyamanannya. Dan kini, semuanya runtuh. 6. Anggun menutup pintu dengan satu kalimat. Anggun memegang gagang pintu. Mulai malam ini, katanya perlahan, aku memilih hidup tanpa kalian. Doni terperanjat. Jangan. Bra. Pintu tertutup sangat keras, memutus semua hubungan. Doni dan Hesti berdiri di luar rumah dalam hujan tanpa tempat berteduh. Malam itu menjadi saksi bagaimana hidup mereka hancur oleh mulut mereka sendiri. Dan Anggun akhirnya berdiri sebagai dirinya sendiri, tanpa lagi terbebani oleh dua orang yang selama ini hanya menjadi racun. Angin malam berembus pelan melalui celah jendela ruang tamu yang besar, namun justru membuat suasana terasa semakin dingin dan tegang. Lampu kristal di langit-langit memancarkan cahaya lembut, tetapi tidak mampu meredam aura kekacauan yang baru saja terjadi. Doni masih berdiri dengan napas tersengal, wajah penuh emosi yang meledak-ledak. Hesti di sampingnya memegang dada, antara syok dan tidak rela menerima kenyataan yang Anggun ungkap barusan. Anggun berdiri tegak di tengah ruangan. Tidak lagi dengan air mata, tidak lagi dengan nada memohon. Kini ia tegak, kuat, dan dingin. Aura yang memancar dari matanya seperti menunjukkan bahwa perempuan lembut itu sudah tidak ada lagi. Yang berdiri saat ini adalah Anggun yang sudah selesai menjadi korban. Doni menatapnya dengan mata yang mulai bergetar, kini bukan lagi karena marah, tapi karena takut. Jadi semuanya bohong? Suaranya parau, antara tidak percaya dan enggan mengakui. Anggun mengangguk pelan. Iya, Doni. Aku tidak bangkrut, tidak kehilangan apapun. Aku hanya ingin melihat siapa yang benar-benar mencintaiku, dan siapa yang hanya mencintaiku ketika aku berada di atas. Hesti spontan menunjuk Anggun dengan tangan gemetaran. Kurang ajar kamu. Kamu sengaja memancing kami. Kamu tega mempermalukan keluarga suamimu sendiri. Kamu pantas. Cukup, Bu Hesti. Suara Anggun begitu tegas hingga membuat Hesti langsung terdiam. Kalian bukan keluarga bagiku. Keluarga tidak akan membuang seseorang hanya karena uangnya hilang. Keluarga tidak akan menghina, mengusir, apalagi memaki seseorang yang selama ini mengurus rumah, memberikan segalanya, dan mencintai dengan tulus. Doni menggertakkan gigi, mencoba mengangkat harga dirinya yang hancur. Anggun, kita bisa bicara baik-baik. Aku hanya hilaf tadi. Hilaf. Anggun mengangkat alis. Saat kamu menjerit di depan wajahku dan menyatakan talak 3? Saat kamu bilang aku tidak berguna? Saat kamu menyuruh aku keluar dari rumahku sendiri? Itu bukan hilaf, Doni. Itu hati kamu yang sebenarnya. Doni terdiam. Tersungkur seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Namun belum sanggup menerima kenyataan. Anggun melangkah perlahan menuju pintu utama. Pergi. Doni mengerjap. Apa? Keluar dari rumahku. Kamu dan ibumu. Sekarang. Hesti langsung panik. Anggun. Kamu tidak bisa begini. Kamu itu istri. Kamu itu anak menantu. Tidak. Potong Anggun cepat. Aku sudah bukan siapa-siapa kalian setelah Doni mengucapkan talak. Dia yang memutuskan hubungan ini. Bukan aku. Hesti melirik Doni, berharap ada solusi. Tapi Doni hanya menunduk, tidak berani menatap mata Anggun. Anggun mengambil remote pintu otomatis yang terletak di meja konsol dekat pintu. Dengan satu klik, suara mekanis berbunyi perlahan, membuka pintu lebar-lebar. Udara malam menyeruak masuk.
Aku tidak butuh orang yang hanya ada di saat aku berlebih, ucap Anggun. Aku lebih baik sendiri daripada bersama orang yang menghancurkan harga diriku. Doni mulai berkeringat. Anggun, kita bisa mulai dari awal. Aku minta maaf. Aku salah. Jangan usir kami. Aku. Tidak ada kita lagi, Doni. Tatapan Anggun begitu dingin, namun bukan tanpa luka. Itu tatapan seseorang yang sudah menghapus harapan. Hesti mendesis marah sambil menarik lengan anaknya. Kita pergi, Doni. Gak usah merendah begini di hadapan dia. Perempuan sombong. Doni masih terpaku. Aku gak punya tempat tinggal malam ini. Kamu tega, Anggun. Anggun menatapnya lama. Malam ini kamu menuai apa yang kamu tabur. Kamu mengusirku ketika kamu pikir aku miskin. Sekarang waktunya kamu merasakan apa yang kamu lakukan. Hesti menyeret Doni keluar rumah sambil mengomel tidak karuan. Ketika keduanya melewati ambang pintu, Anggun menekan tombol. Pintu menutup perlahan. Doni sempat menoleh dengan wajah penuh penyesalan. Tetapi Anggun tidak menoleh sedikit pun. Sampai pintu benar-benar tertutup, hingga suara klik menandakan rumah kembali terkunci. Anggun tidak pernah menatap ke belakang. Ia berdiri dengan napas panjang, menghimpun kekuatan. Rasanya campur aduk, lega, sakit, gemetar, dan hancur sekaligus. Namun satu hal pasti, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, rumah itu terasa damai. Tanpa teriakan, tanpa hinaan, tanpa orang yang menggunakan cintanya sebagai senjata. Anggun menatap ruang tamu besar itu. Tempat yang dulu menjadi saksi penderitaannya, kini menjadi saksi ia membebaskan dirinya sendiri. Malam itu, ia duduk di sofa sambil menutup mata. Air matanya menetes, bukan karena kehilangan, tetapi karena akhirnya ia memilih dirinya sendiri. Dan itu adalah kemenangan terbesar dalam hidupnya. Hujan deras mengguyur kota malam itu, seakan ikut menggambarkan nasib Doni dan Hesti yang baru saja terlempar dari kenyamanan hidup yang selama ini mereka nikmati. Pakaian mereka basah, rambut menempel di wajah, dan langkah mereka limbung tanpa arah. Tidak ada mobil, tidak ada rumah untuk kembali, dan tidak ada tangan yang menyambut seperti dulu Anggun lakukan tanpa pamrih. Semua hilang dalam satu malam. Mereka berdiri di trotoar, mencoba berteduh di bawah atap toko yang sudah tutup. Hesti menggigil sambil memeluk tas kecilnya, tas yang dulu ia banggakan karena dibelikan Anggun. Ironisnya, kini tas itu satu-satunya barang berharga yang tersisa. Ini semua salah kamu, Doni, bentak Hesti sambil menahan tangis. Kamu ceraiin dia. Kamu talak 3 di depan matanya. Kamu kira dia bakal terima begitu saja? Doni menatap kosong ke depan. Matanya merah, wajahnya pucat, dan pikirannya berantakan. Aku nggak nyangka dia beneran usir kita. Iya jelas. Hesti menjerit lagi. Kita selama ini hidup di rumah dia. Semua dia yang bayar. Uang untuk usaha kamu aja dari dia. Oh Tuhan! Suara Hesti melemah, mendadak seperti kehilangan seluruh energi. Doni terdiam. Kesadaran itu mulai menghantamnya perlahan, bahwa ia telah menghancurkan satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya. Kehidupan baru, tanpa kasur empuk dan tanpa makan layak. Doni dan Hesti akhirnya menemukan tempat berteduh. Sebuah rumah kontrakan reot di pinggiran kota. Mereka bisa menempatinya karena pemiliknya kenal dengan Hesti dulu. Itu pun setelah Hesti memohon dengan suara bergetar dan janji akan membayar nanti. Rumah itu lembab, catnya mengelupas, lantainya berdebu, dan hanya ada satu bohlam redup. Doni duduk di sudut ruangan dengan tangan menutupi wajahnya. Apa yang kita makan besok? Tanya Hesti lirih. Doni tak menjawab. 3 hari setelah diusir, uang mereka habis. Hesti yang dulu selalu memerintah Anggun kini harus berjalan kaki berkeliling mencari pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Semua menolak karena usianya. Doni yang dulu sok berwibawa kini bekerja serabutan. Bantu parkir, bantu angkut barang di pasar, dan kadang tidak dibayar. Mereka untuk pertama kalinya merasakan apa itu hidup tanpa kemewahan yang dulu diberikan Anggun. Hesti mulai menangis setiap malam. Seharusnya dulu aku tidak memperlakukan Anggun begitu buruk. Dia selalu sabar sama kita. Doni hanya bisa menunduk. Rasa malu menyiksanya setiap hari.
Ia ingat betapa Anggun selalu berdiri di depan pintu, menunggunya pulang sambil tersenyum, menyiapkan makanan, dan bertanya dengan lembut apakah ia butuh sesuatu. Kini, tidak ada lagi. Upaya minta tolong yang berakhir ditolak. Suatu pagi, Doni memberanikan diri menghubungi teman-teman lamanya. Semua menolak. Beberapa bahkan memblokir nomornya. Bro, aku butuh kerjaan. Apa aja aku kerjain? Maaf, Don, perusahaanku butuh orang yang punya catatan baik. Kamu kan udah cerai. Kasian bro tapi nggak bisa bantu. Yang lainnya lebih kejam. Dulu sombong banget. Sekarang ngemis. Karma ya. Hesti mendengar itu dan menangis semakin keras. Kita harus minta maaf sama Anggun. Ucapnya sambil terisak. Doni menatap ibunya lama. Wajahnya seperti dihantam kenyataan pahit berulang kali. Aku nggak yakin dia mau ketemu kita, jawab Doni pelan. Tetap harus dicoba. Kita nggak bisa hidup begini terus. Hesti mengusap air matanya. Tapi, bagaimana caranya? Datang begitu saja? Tanya Doni. Apapun itu, Doni. Kita sudah tidak punya apa-apa. Tidak ada harga diri yang perlu dipertahankan. Kita cuma perlu belas kasihan dia. Kata belas kasihan membuat Doni menelan ludah. Ia teringat kata-kata Anggun malam ia diusir. Kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Kini ia benar-benar menuai semuanya. Semakin terpuruk, kebenaran yang membuat Doni makin hancur. Beberapa hari kemudian, Doni pergi mencari pekerjaan di sebuah kantor kecil. Di sana, ia melihat sebuah papan pengumuman tentang lowongan karyawan baru. Namun saat ia ingin mengisi formulir, seorang staf berbicara tanpa menatapnya. Maaf, Pak Doni, perusahaan ini sebenarnya anak perusahaan milik grup Anggun. Doni membeku. Kami tidak berani menerima Anda. Maaf. Doni keluar dari kantor itu dengan langkah gemetar. Dunia seolah semakin mengecil, seperti menolak kehadirannya. Baru saat itulah, ia benar-benar sadar. Selama ini yang membantunya berhasil bukan dirinya sendiri. Itu semua karena Anggun. Tanpa Anggun, hidupnya runtuh dalam hitungan hari. Ia bersandar pada dinding di luar kantor itu, lalu perlahan terduduk di tanah. Air matanya akhirnya jatuh. Aku bodoh. Aku benar-benar bodoh. Suaranya pecah, bergetar, dan hampir tak terdengar. Penyesalan yang tidak bisa ditebus dengan kata-kata. Malam itu, Doni pulang dengan pakaian basah lagi, kalah oleh hujan dan kalah oleh hidup. Hesti menunggu dengan tatapan penuh kecemasan. Gimana, Doni? Kamu dapat kerja? Doni menggeleng. Semua terhubung dengan Anggun? Kita tidak akan pernah bisa kembali ke hidup yang dulu. Hesti menutupi wajahnya. Oh Tuhan, apa yang telah kita lakukan? Doni duduk di lantai, memeluk lututnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan rasa kehilangan yang begitu besar, begitu dalam, hingga membuatnya sulit bernapas. Anggun benar, mereka tidak pernah benar-benar mencintainya. Mereka hanya mencintai kenyamanan yang ia berikan. Dan sekarang, mereka kehilangan semuanya, termasuk dirinya. Doni menatap langit malam yang gelap dari jendela kontrakan kecil itu. Dalam hatinya, terlintas satu niat yang semakin jelas. Ia harus meminta maaf pada Anggun. Entah diterima atau tidak, ia harus melakukannya. Karena rasa bersalah itu, sudah menghancurkan dirinya lebih dalam daripada kemiskinan yang ia alami sekarang. Dan penyesalan itu, baru akan diuji pada bab berikutnya. Pagi itu langit cerah. Berbeda sekali dengan suasana hati Doni dan Hesti yang sudah berhari-hari dirundung penyesalan. Hari ini, setelah melalui banyak malam tanpa tidur dan banyak hari berusaha bertahan hidup, Doni akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini ia takuti. Menemui Anggun. Bukan untuk meminta kembali, bukan untuk merayu, tetapi untuk meminta maaf, tulus, tanpa pamrih. Hesti ikut, meski langkahnya berat. Wajahnya pucat, tubuhnya terlihat lebih kurus daripada sebelumnya. Keduanya tidak lagi tampak seperti keluarga yang dulu penuh kesombongan. Kini mereka seperti manusia yang benar-benar hancur oleh perbuatan sendiri. Di depan gerbang rumah besar Anggun. Mereka berdiri di depan gerbang besar rumah Anggun. Doni menelan ludah, tangannya bergetar. Bu, apa kita benar-benar mau lakukan ini? Tanyanya.
Kita harus, jawab Hesti lirih. Sombong telah membuat kita miskin, dan kehilangan orang yang paling baik yang kita pernah punya. Belum sempat Doni mengetuk bel, pintu otomatis terbuka sendiri. Dari dalam terlihat dua satpam berdiri rapi, menunduk hormat ke arah seseorang di belakang mereka. Anggun keluar. Ia tampak berbeda. Lebih tenang. Lebih berwibawa. Auranya tidak lagi seperti istri yang tersakiti, melainkan seperti seorang perempuan kuat yang sudah menemukan dirinya kembali. Ia tidak terkejut melihat Doni dan Hesti. Ia hanya berdiri diam, menunggu, seakan tahu mereka akan datang pada akhirnya. Doni menundukkan kepala. Hai, Anggun. Aku datang untuk... Sebelum kamu bilang apapun, potong Anggun lembut namun tegas. Aku sudah tahu. Doni terisak. Aku minta maaf. Dari lubuk hatiku yang paling dalam. Aku salah. Sangat salah. Aku hina kamu. Aku usir kamu. Aku buang kamu padahal kamu perempuan terbaik dalam hidupku. Lutut Doni gemetar. Ia hampir berlutut tetapi Anggun menahan dengan satu kalimat pendek. Jangan lakukan itu. Berdirilah sebagai manusia, bukan sebagai seseorang yang memohon karena kehilangan kenyamanan. Hesti ikut berbicara sambil menangis terseduh-seduh. Anggun, maafkan ibu. Ibu terlalu jahat sama kamu. Kamu beri kami rumah, makanan, hidup yang layak, tapi ibu malah rendahkan kamu. Tuhan membalas semuanya. Ibu pantas dapat ini semua. Anggun menatap keduanya lama. Bukan dengan benci. Bukan dengan dendam. Melainkan dengan rasa lega. Karena ia sudah tidak lagi dikendalikan amarah. Aku sudah memaafkan kalian, ujar Anggun akhirnya. Doni dan Hesti spontan meneteskan air mata deras. Tapi, Anggun melanjutkan. Maaf bukan berarti kembali seperti dulu. Doni menunduk, menerima kenyataan itu tanpa protes. Aku tidak ingin menghapus masa lalu, kata Anggun. Tapi aku juga tidak ingin terjebak dalamnya. Aku memaafkan kalian agar aku bisa melanjutkan hidupku tanpa beban. Doni mengangguk pelan. Ia tahu ia tidak punya hak apapun lagi. Ia tahu tidak ada kata kembali dalam cerita ini. Masing-masing menjalani jalan baru. Setelah percakapan itu, Anggun memberikan mereka sejumlah uang secukupnya untuk memulai hidup baru, bukan sebagai balas kasihan, tetapi sebagai bentuk kemanusiaan. Ini bukan untuk membuat kalian nyaman, kata Anggun. Tapi sebagai kesempatan agar kalian memperbaiki diri. Doni dan Hesti tidak berani menyentuh uang itu awalnya. Tapi Anggun berkata singkat, ambil. Jadikan ini awal baru. Tapi ingat, jangan ulangi kesalahan yang sama. Mereka berdua akhirnya pergi dengan wajah lebih tenang, meski hati masih penuh penyesalan. Sementara itu, Anggun melangkah masuk rumahnya dengan napas lega. Ia tidak kembali pada masa lalu. Ia tidak menyesali keputusannya. Ia memilih dirinya. Ia memilih kedamaian. Dan itu adalah hadiah terbesar setelah semua luka. Beberapa bulan kemudian, waktu berlalu. Doni mulai bekerja sebagai karyawan gudang di sebuah toko bangunan kecil. Ia bekerja keras, tanpa mengeluh, tanpa menyombongkan diri. Ia berubah menjadi pria yang jauh lebih rendah hati. Hesti mulai membantu di sebuah warung makan milik tetangga. Dari sana ia belajar arti menghargai dan bersyukur. Mereka tidak kaya. Mereka tidak nyaman. Tapi mereka belajar sesuatu yang tidak pernah mereka pahami dulu. Rasa cukup dan rasa tahu diri. Dan setiap kali mereka mengingat Anggun, bukan marah yang muncul, melainkan rasa hormat. Sementara Anggun, ia berkembang pesat. Perkusahaannya makin besar. Kesehariannya jauh lebih damai. Ia lebih sering tersenyum, lebih sering beristirahat, dan lebih sering melakukan hal-hal yang ia cintai. Ia tidak lagi hidup untuk menyenangkan orang lain. Ia tidak lagi menanggung beban yang bukan miliknya. Ia sudah menemukan harga dirinya dan menjaganya. Pada suatu sore, ia duduk di balkon rumah sambil menikmati secangkir teh. Ia tersenyum kecil sambil menatap langit yang memerah indah. Terima kasih, Tuhan, karena aku diberi kekuatan untuk mencintai diriku sendiri. Pelajaran yang bisa diambil. Jangan pernah mengukur orang dari hartanya. Orang yang kita anggap lemah bisa menjadi penopang hidup kita sebenarnya. Kesetiaan diuji saat kesulitan datang.
Disinilah terlihat siapa yang benar-benar peduli pada kita. Jangan meremehkan orang yang berhati baik. Karena ketika mereka pergi, kehidupan kita bisa runtuh seketika. Memaafkan bukan berarti kembali, tapi melepaskan beban agar diri kita merdeka dari luka. Cintai dirimu. Karena hanya diri kita yang benar-benar bisa menjaga hati dan martabat kita. Dan begitulah cerita Anggun. Perempuan yang pernah disakiti, pernah direndahkan, namun memilih bangkit sebagai dirinya yang paling kuat. Akhir yang tenang. Akhir yang berharga. Akhir yang mengajarkan kita bahwa rasa sakit bisa berubah menjadi kekuatan. Asal kita mau memilih diri kita terlebih dahulu.